Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu ketika, Yesus memanggil orang banyak dan para murid-Nya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkan nyawanya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kalau seorang malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, maka Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapa-Nya diiringi para malaikat kudus." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah datang dengan kuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, setelah Injil hari Kamis kemarin kita mendengarkan soal pengakuan Petrus akan Yesus sebagai Mesias, dan disitulah Yesus mencegah Petrus untuk, apa yang dikatakan Petrus itu adalah mengatakan, "Setan, bukan kehendak Allah tapi kehendak manusia yang engkau katakan." Dan disinilah Tuhan Yesus menjelaskan arti Mesias yang sebenarnya, bahwa tentu dengan Mesias yang diharapkan oleh banyak orang saat itu, yaitu secara politis Yesus mampu membawa kebebasan bagi orang-orang Yahudi dari penjajahan, maka Yesus secara jelas sebagai Mesias nampak dalam apa yang harus dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Setiap orang yang mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut aku. Tentu kalau dengan demikian kita pun pada akhirnya melihat kehidupan Yesus, Yesus yang mati, Yesus yang wafat di salib, itulah keadaan Mesias, tetapi bukan sebagai penderitaan yang sia-sia atau yang cuma-cuma, tetapi menjadi cara bagaimana Yesus yang menyelamatkan manusia dengan cara yang ditunjukkan, yang dialami oleh manusia itu sendiri. Saudari-saudara yang terkasih, maka perkataan Yesus kepada para murid-Nya dan orang-orang banyak, "Setiap orang yang harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikut aku," inilah jalan salib bagi kita sekalian. Dan tentu kalau Anda bertanya kepada saya, "Romo, jalan salib apakah yang harus kami lalui dalam kehidupan ini?" Bacaan pertama memberikan kita contoh yang baik sebagai inspirasi pengalaman hidup iman kita. Salah satu bentuk pengalaman salib yang harus kita lalui adalah bagaimana kita tidak sombong terhadap diri kita, tetapi mempunyai sikap kerendahan hati. Dalam bacaan pertama dikisahkan banyak orang mencoba untuk membangun bangunan yang tinggi untuk menyamai Tuhan, tetapi disitulah kemudian Tuhan menghancurkan kesombongan manusia dan akhirnya mengacau balaukan bahasa manusia. Maka begitu pula dalam diri kita, kalau kita kemudian mempunyai sikap sombong, maka disitulah awal dari kehancuran hidup kita. Dan akhirnya bagaimana memaknai segala apa yang kita miliki adalah memaknai penuh dengan rasa syukur, rendah hati, dan tetap
memakai Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap pengalaman hidup kita. Itulah salah satu jalan salib yang bisa kita hidupi. Semoga dengan bacaan Injil hari ini membuat kita semakin semangat untuk hidup, menjadi murid-murid Yesus, memanggul salibnya. Dengan salah satu cara kita tidak sombong dan tetap mengharapkan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sekalian.